Ibu Ando nakal. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Aja. Tapi sekarang tidak baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru ingin mengecek dan melakukan presensi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oh, siapa aja? Nita. Itu sama Ya. Melvi. Oh, Nita Oh, ada. Ada, Bu. Nita ada itu hadir. Melvi. Dito sama Melsi ya? Dito Iya. kenapa ya? Sakit, Bu. Bukan sakit, Bu, bolos. Oh iya, baik. Bu Guru akan catat sebentar. Kemudian untuk Melsi ada apa? Kok tidak hadir? Gak tahu. Ikut lomba, Bu. Oh iya, ikut lomba ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Ya, Yohana Oh, silakan. Yohana, tumben Yohana. Siap, gerak berdoa mulai. Doa selesai. Kasih. Baik. Terima kasih Yohana. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum masuk ke pembelajaran, bentar. Guru sedang menyampaikan. Nah, di sini yuk kita coba ingat-ingat kembali. Apakah kamu pernah melihat buah atau daun jatuh ke tanah? Nah, Lihatnya di mana? di rumah. Di rumah. Oke, baik. Yang punya buah Kemudian, menurut kalian nih, mengapa buah dan daun tersebut bisa jatuh ke bawah atau bisa jatuh ke tanah? Ada gravitasi. Gravitasi Ada bumi. gravitasi. Ada angin. Oke, ada angin. Selain itu apa lagi? Karena sudah waktunya jatuh. Ya, waktunya jatuh bisa atau sudah matang. Lalu kenapa lagi? Sudah itu? Ya, jawaban kalian sudah benar semua. Ada gaya gravitasi bumi karena buahnya sudah jatuh ke sudah matang dan jatuh ke bawah dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengapa sih kita dapat berjalan di tanah bukan melayang di udara? Kenapa? Kita bisa berjalan seperti ini. Coba. Karena lihat. ada gaya Bisa gravitasi, berjalan. Bu. Karena kita berat. Ya, betul. Karena ada Gravitasi. gaya gravitasi bumi, karena kita juga memiliki berat dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru juga ingin memberikan kalian motivasi agar kita dapat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu sudah memberikan gaya gravitasi Ke bumi. iya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, kita dapat melakukan kegiatan di dalam bumi ini dengan baik. Nah, untuk pembelajaran yang saat ini kita akan belajar yaitu tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, tentang bab 3. Kita lanjut ke bab 3 ya anak-anak. Gaya di sekitar kita dengan subtema gaya gravitasi bumi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada 4. Nanti kalian akan mengidentifikasi 2 ciri-ciri dari gaya gravitasi bumi. Kemudian kalian juga akan menemukan 3 contoh, minimal 3 contoh peristiwa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, nanti kalian juga akan praktek juga anak-anak. Nah, praktek tentang apa sih? Praktek tentang gaya gravitasi bumi. Nanti akan Bu Guru jelaskan di kegiatan pembelajaran nanti. Nah, kemudian kalian juga akan mengamati. Nah, prakteknya ini kalian akan mengamati 3 benda yang dijatuhkan secara bersamaan. Kemudian yang terakhir nanti kalian juga akan mempresentasikan hasil dari praktek percobaan kalian. Nah, apa sih pengaruhnya? Pengaruh dari praktek yang kalian lakukan itu, praktek dari benda-benda yang kalian jatuhkan itu terhadap gaya gravitasi bumi. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Belum, Bu. Oke, belum ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita akan penentuan proyek. Nah, proyek yang akan kalian lakukan ini yaitu terkait dengan gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi itu penemu dari gaya gravitasi sendiri, apakah ada yang tahu siapa? Lupa, Ibu. Siapa ini yang ada cerita tentang sedang membaca dan apelnya jatuh ke bawah? Siapa? Lupa aku. Ishak
Newton. Iya, gaya gravitasi itu Isaac Newton. Nah, sekarang yuk coba bayangkan gaya gravitasi apa sih yang pernah kalian alami di dalam kehidupan saat ini? Ada yang bisa menjawab gaya gravitasi apa? Jatuh. Iya, jatuh bisa. Jatuh Kemudian dari apa lagi? motor. Ya, jatuh dari motor. Selain jatuh, kegiatan apa saja yang Terbang. terbang? Lompat. Lompat, iya, lompat tali. Kegiatan apa lagi? Tadi yang Bu Guru sebutkan di awal, jalan, berlari, Berenang. ya berenang bisa. Nah, itu disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian, nah, Bu Guru sudah menyediakan video pembelajaran nih anak-anak. Coba kalian cermati video ini tentang mengenal gaya gravitasi bumi. Dicermati ya. Pernahkah kamu main tenis dan mencoba melemparkan bolanya setinggi-tingginya? Meski kita sudah melempar sekuat tenaga berharap bisa melesat setinggi-tingginya, bola tersebut tidak melayang-layang atau bahkan hilang di telan langit. Namun yang terjadi adalah justru jatuh ke bawah lagi. Kita juga pasti sering mengamati pohon apel di musim berbuahnya. Tuh, Ketika coba pagi lihat. hari, buahnya telah banyak berserakan di bawah pohon. Kenapa Tidak ya ada yang buah, melayang ke sana buah kemari. apel itu bisa jatuh ke bawah? Pernah dengar kalimat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Karena kalau jatuh, ya jatuhnya pasti ke arah bawah pohon saja lah ya. Nah, jadi penasaran kan? Sebenarnya mengapa sih semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah lagi? Kenapa ya? Dan mengapa semua benda jika terjatuh arahnya pasti ke bawah? Arahnya pasti ke bawah kalau jatuh, bukan arahnya ke atas. Kenapa? Yuk kita simak videonya. Bumi kita merupakan bola yang sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula yang dapat menarik segala benda yang berada di dekatnya. Oleh karena itulah, walaupun kita berada di bagian bawah bola bumi, kita tidak akan jatuh karena ada gaya gravitasi bumi yang arahnya menuju pusat bola bumi. Gravitasi bumi ialah gaya yang disebabkan gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang ada di sekitar bumi selalu tertarik menuju bumi. Kekuatan gaya gravitasi bumi terhadap benda dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak benda dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Tuh, Misalkan ciri-cirinya saja apa berarti? astronot. Nah, Ketika semakin jauh astronot benda, berada di luar gaya angkasa, gravitasinya maka semakin astronot kecil. akan Kecil. terasa ringan dan melayang-layang. Hal ini dikarenakan tidak ada gaya gravitasi bumi yang berpengaruh padanya. Karena jarak astronot terhadap pusat bumi sudah sangat jauh, sehingga mereka tidak memiliki berat dan dapat melayang-layang. Berbeda dengan benda yang berada dekat dengan permukaan bumi, benda yang dekat dengan permukaan bumi akan memiliki berat dan apabila jatuh, maka gerak jatuh benda tersebut semakin cepat apabila seperti benda telah mendekati pesawat tanah. jatuh. Dan setelah benda berada Mengapa di pesawat tanah, bisa maka jatuh? benda tersebut akan tetap Karena berada di tempatnya Saat karena gaya gravitasi tetap bekerja. Iya. Saat berjalan, pesawatnya itu Kira-kira mendekati dengan Bagaimana ya permukaan jika bumi bumi. tidak memiliki gaya makanya gravitasi? akan lebih cepat jatuhnya. Sudah tentu kita akan melayang-layang. Itu dan apa yang kita terjadi tidak sih? memiliki berat. Ketika tidak ada gaya gravitasi, Batu-batu, semua melayang. makhluk hidup Iya. akan berterbangan seperti halnya balon gas yang terus menuju angkasa. Bahkan, lautan juga akan mengering karena air dengan mudah menghilang ke angkasa. Ngeri kan? Bersyukurlah karena bumi memiliki gravitasi, sehingga segala aktivitas kehidupan di bumi dapat berjalan dengan normal. Oke, baik. Nah, dari video pembelajaran tentang mengenal gaya gravitasi bumi, apakah kalian tahu ciri-ciri dari gaya gravitasi bumi? Coba sebutkan minimal 2. Ada yang bisa tahu? Apa saja tadi? Yang pertama, mendekati. Gravitasi semakin mengecil. ya, jika jarak benda kepada pusat bumi itu lebih tinggi atau lebih jauh, maka gayanya akan semakin kecil. Kemudian apalagi yang kedua? Gaya gravitasi sendiri, apa itu? Gaya tarik bumi. Iya, gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi. Kemudian yang ketiga, apalagi? Gaya gravitasi itu menyebabkan benda jatuh ke Bawah. ya, arahnya akan ke
bawah, bukan ke atas ya. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini kalian akan mengerjakan LKPD dan akan mengerjakan proyek yang Bu Guru sudah siapkan. Untuk proyek ini, sebelum kalian kerjakan, Bu Guru akan menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, kalian akan dibagi ke dalam 2 kelompok seperti yang kemarin. Kelompok pertama itu 4 orang, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Nah, berarti ada 4 anggota dan 3 anggota. Silakan dibagi seperti yang kemarin. Bagaimana? Yang belakang maju ke depan aja ya. Nanti Iya, dijadikan ke belakang aja, Bu. Oh gitu, oke. Ya sudah, nanti yang depan gabung sama yang belakang, terus yang di tengah itu jadi satu kelompok. Bu Guru akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Tolong disalurkan ke belakang ya. Nah, Udah. Apakah sudah? Sudah semua mendapatkan LKPD-nya? ini Iya. sampai, Bu. Iya, nanti kalian ini bisa bawa pulang. Namun sebelum dibawa pulang nanti akan dikumpulkan terlebih dahulu ya. Nah, sebentar. Bu Guru akan menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, pada LKPD ini nanti kalian akan melakukan praktek apa saja sih? Nah, itu ada benda, batu, bola kertas, kemudian selembar kertas. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan tiga benda yang akan dipraktekkan. Sebentar. Nah, 3 benda ini yaitu batu, kemudian bola kertas, dan selembar kertas ini. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu paket seperti ini. Nah, kalian silahkan bisa mengerjakan praktek ini dengan, karena di sini ada tertulis batu dan bola kertas, silahkan kalian jatuhkan kedua benda ini secara bersamaan dengan tinggi yang sama juga. Kemudian kalian amati lebih cepatan yang mana, kemudian apa yang terjadi dari kedua benda ini ketika dijatuhkan bersamaan dengan jarak yang sama. Silahkan nanti setelah itu kalian dapat menuliskannya hasil pengamatannya di kolom sebelah kanannya. Kemudian karena ini ada 5 kolom, silahkan nanti 2 kolom terakhir kalian bisa mencari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya apa? HP boleh ya, HP dengan dia ballpoint. Nanti kalian menjatuhkan ballpoint sama HP secara bersamaan. Nah, nanti kalian ditulis di pada kolom sebelah kanan ini. Dan kemudian setelah itu kalian juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru sudah sediakan di baliknya. Silakan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian bisa diskusikan bersama kelompok kalian dan dituliskan di dalam kertas-kertas atau LKPD yang Bu Guru sudah bagikan ini. Silakan didiskusikan bersama-sama. Dalam satu kelompok jawabannya boleh sama ya, karena ini kerja kelompok. Kalian boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan kemudian nanti setelah itu Bu Guru akan memanggil satu persatu setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, untuk pengerjaan proyek ini kalian akan mengerjakan selama 10 menit, yaitu dengan mengamati hasil percobaan gaya gravitasi ini. Kemudian kalian dapat membagi tugas nih. Misalnya nih kan ada banyak. Nah, kalian bisa membagi tugas. Ini yang mengerjakan siapa, ini yang mengerjakan siapa, agar pekerjaannya cepat selesai. Nah, apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah ada. Oke, baik. Untuk itu silakan setiap kelompok bisa melaksanakan praktek ini secara bersama-sama dengan kelompoknya. Bu Guru akan membagikan ini dalam setiap kelompok. Bentar. Kelompok 1 ini ya. Oke. Kelompok 2 Sarah dan Nita bisa gabung ya Gabung, iya, dengan iya, kelompok Bu. 1 ya. Iya.
Oke, Itu di mana? Batu. Apa sih? Batu. silakan. Sini anak-anak. Iya. Itu gak Yesus. Silahkan, ada waktu 10 menit. Guru akan mendampingi kalian dalam pengerjaan ini. Nah, kalian bisa membagi tugas kepada teman-temannya agar pekerjaannya cepat selesai. Disamain tuh batu sama kertas itu loh. Ini tuh sama-sama dengan yang ini. Oh sama. Oh iya. Jangan lupa untuk menuliskan nama kalian di pojok kiri atas. Itu sudah guru sediakan kolom nama, nomor absen, kemudian kelasnya juga. Untuk kelasnya kita anak-anak kelas 4 ya, jangan lupa. Anak kelas 4. Bola kertas dan selembar kertas. Yang mana belum lihat? Coba anda perhatikan di cepat. Bola kertas sama selembar ini. Ini dulu. Ini tuh jangan dulu. Bilang loh. Baru sudah Ya, bisa membagi tugas. Ada yang ngerjakan di depan, ada yang di belakang. Itu jangan lupa ya. bola kertas dulu yang kedua. Yang ketiga, batu dan selembar kertas tuh ini baca sana. Oke. Perhatikan. Jadi ini yang kedua ini apa, Bu? Apa? Yang kosong Yang ini kalian bisa mencari benda-benda yang ada di sekitar kalian yang ingin kalian praktekkan untuk menjatuhkan. Sarah. Tidak boleh temannya ya. Iya, nggak boleh. Benda. Jangan. Buku boleh, penghapus Itu boleh, aja guys. atau Dengan ballpoint spidol, boleh. Tuh HP-mu dengan spidol. Baru ya. Satu. Jangan buku lah. Itu aja langsung jawabannya buku. Jawabannya langsung. Ih, satu aja spidol aja loh. Dengan jarak yang sama ya, jangan lupa. 1, 2, untuk tingginya. 3. Buku. Buku, tangan, spidol, buku. Satu lagi HP dengan apa? HP dengan jedai. Ah, jepit kamu, Beb. Jedai. Itu aja bisa punya itu. William ya, cantik. Tidak boleh. Memang pelit dia ini. Udah langsung. Orang Hercules berarti. Udah cepetan kita tulis ayo. Apa spidol dengan Kertasin aja spidol? tas jatuh. Ah, ini. Apakah Gila, sudah? Dompet dengan spidol. Sudah selesai? Ah, duluan mana jatuh? Sudah. Dompet. Ya, Ada yang pilih belum dong. dipilih. Ini tuh. Nah, sekarang sudah menunjukkan 8 menit sudah berlalu. Silakan anak-anak bisa menyusun hasil apa yang kalian dapatkan dari pengamatan kalian ke dalam LKPD, menuliskannya ke dalam LKPD. Silakan ditulis. Jangan lupa untuk jawaban yang di belakang juga ditulis ya. Sudah. Nanti setiap kelompok maju semua anggota untuk mempresentasikan bersama-sama. Sudah. Aja ya, Bu. Gimana? Ketuanya Nanti semua anggota tambah guru dua ingin- dulu, Bu. ingin mendengarkan semua. Nanti dibagi satu persatu. Siapa yang membacakan ini dan ketika Ibu presentasi. nomor 2 sama nomor 3 ini soalnya sama. Ya, dijawab sebisanya. Kelompok Sebisa 2 kalian. dulu. Oke, Apa loh, sebentar. kita harus Tunggu kelompok diskusi. 1 terlebih dahulu ya. Yuk. Dituliskan terlebih dahulu hasil pengamatannya. Sudah. Ada yang sulit? Enggak. Oke, bisa ya. Yohana. Menurut kalian nomor 4 itu apa? Kelompokan, Bosku. Iya, kan ini jawabannya boleh Nomor 4 karena boleh ringan. sama ya Ringan. dalam satu kelompok. Tapi Karena kalau ringan. berbeda Tulis kelompok, karena ringan. Tulis. Karena ringan. Ayo kita seharusnya maju. berbeda. Yuk, kita Maju, Bu. sebentar. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, Maju silakan. depan. Kelompok dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Maju semua Tepuk tangan untuk membacakan hasil dari pengamatan kalian. Ya. Hasil Bisa sopan LKPD dengan yang Ibu kalian guru itu. loh. Siapa? Yuk segera yuk. Ibu
Ya Tidak Allah. boleh. Yo, bagaimana? Kelompok 1. Kita dengarkan ya teman-teman kelompok yang lain. Nggak mau. Silakan. Apa? Yohana nggak mau dengar Tuliskan Ibu. hasil percobaanmu ke dalam lembar Iya. berikut. Batu dan bola kertas. Dari hasil pengamatan, batu lebih duluan yang jatuh daripada kertas. Ya, oke, Perbedaan baik. bola kertas dan selembar kertas. Bola kertas duluan jatuh, Bu. Batu Ya, yang selembar oke. kertas, batu Bu. Batu kenapa? Jatuh duluan karena lebih berat Oh dari ya, selembar oke. kertas. Lanjut. Terus dua yang kami amati Iya. itu buku dan spidol dan juga dompet dan spidol. Iya. Baca. Buku Lanjut. dan spidol, buku duluan jatuh. Dompet dan spidol, dompet duluan yang jatuh. Oke. Untuk selanjutnya yang Romawi kedua, silakan. Apa Hasil yang pengamatannya diamati bagaimana? saat menjatuhkan kedua benda tersebut bersamaan? Ada Ayo, yang jatuh belum duluan, kemudian ada yang jatuhnya lambat. Iya. Yang Lanjut. kedua, apakah ada perbedaan berat antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Ada, Bu. Apa perbedaannya? Kertas bola cepat jatuh. Oke, baik. Ibu Lanjut. nomor 3 pertanyaannya sama. Mm-mm. Apakah perbedaan antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Sama, Bu. Perbedaan itu, sayang. Perbedaan antara selembar kertas dengan kertas yang sudah dijadikan lebih bola. berat. Oh, Yang lebih berat yang bola. Oke, kemudian lanjut. Menurut kalian mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu ketika jatuh? Jawabannya karena ringan. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1, anak-anak yang lain. Terima kasih. Oke, hasil Ini dari si pengamatan Yohana nih. kelompok 1, Bu Guru sudah mencermati dan Bu Guru akan menambahkan pada apakah perbedaan antara selembar kertas dengan kertas yang sudah dijadikan bola. Nah, perbedaannya ada di mana sih? Terletak pada luas bidang lingkaran benda tersebut. Nah, semakin luas bidang benda ketika dijatuhkan, maka gaya gravitasinya akan semakin kecil. Makanya kenapa kertas dengan bola kertas lebih duluan bola kertas. Begitu. Untuk selanjutnya kelompok 2 sudah selesai? Nah, Oke, silakan maju semuanya membacakan hasil presentasi hasil dari pengamatan tentang gaya gravitasi bumi. Tidur yuk, ngantuk deh di depan. Tidak boleh begitu. Oh, nggak boleh gitu. Ayo kelompok 1. Ayo kelompok 2. Silakan. tuliskan hasil percobaanmu ke dalam lembar berikut ini. 1. Batu dan bola kertas. Batu lebih cepat jatuh karena berat bola kertas lebih ringan dan lambat jatuh. Oke, lanjut. Yang kedua, bola kertas dan selembar kertas. Bola kertas lebih cepat jatuh ke tanah. Yang ketiga, batu dan selembar kertas. Batu lebih cepat daripada selembar kertas karena batu lebih berat. Ya, oke. Dua benda yang dipilih apa? Jedai dan Jedai? flash Jedai itu apa ya? Jepit itu. Jepit Oh rambut. ya, oke. Jepit rambut. Jedai jatuh lebih dulu karena lebih besar dan berat, sedangkan flash disk lebih kecil. Oke, ya boleh. Lanjut. Bolpen dan cincin. Bolpen lebih cepat jatuh karena panjang dan berat, yang berbeda dengan cincin. Ya, oke. Lanjut. Apa yang diamati saat menjatuhkan kedua benda tersebut secara bersamaan? Kecepatan jatuh bendanya berbeda dan ukuran bendanya berbeda. Kemudian Yang kedua, apakah ada perbedaan berat antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Ada, Bu, perbedaan beratnya yaitu bentuk sehingga mempengaruhi gaya gravitasi. oke. Lanjut. Yang ketiga, apakah ada perbedaan antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Ada, karena kertas yang digulung menjadi lebih berat. Ya. Menurut kalian mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu ketika jatuh? Karena ada gaya gravitasi yang mengecil. Ya, oke. Kita beri tepuk tangan untuk mengapresiasi dari kelompok 2, teman-teman. Oke. Jawaban dari kelompok 2 setelah Lebih Bu Guru bagus. amati, Bu Guru juga ingin menambahkan pada bagian yang nomor 4 ini tadi. Menurut kalian, mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu ketika jatuh? Nah, ini disebabkan karena apa tadi? Gaya Karena gravitasi yang mengecil. Ya, mengecil. Kemudian selain itu juga karena tekanan pada
lembar kertas ini tekanan ke atas jauh lebih lebih besar daripada tekanan ke bawah, maka dari itu kertasnya bisa melayang-layang nih, coba lihat. Nah, di sini ada tekanan udara yang menghambat sehingga kertas ini menjadikan melayang-layang dan tidak cepat jatuh ke bawah begitu. Apakah jelas anak-anak dari praktek pada hari ini? Jelas. Oke. Istirahat Bu. Kemudian, nih, evaluasi proses dan hasil proyek. Bu Guru ingin menanyakan nih, dari proses yang kalian jalani dari kegiatan pembelajaran hari ini, sikap apa saja yang dapat muncul dalam proses pengerjaan proyek secara bersama-sama? Ada yang bisa Gotong ini royong. enggak? Ya, gotong royong. Selanjutnya, apalagi? Sama Ya, bekerja sama. Kemudian, apalagi? Disiplin waktu. Karena waktunya itu tadi terbatas ya. Kemudian selanjutnya apalagi? Selain dari ketiga hal ini, ada lagi? Tidak ada. Usil. Oke, yaitu harus bekerja sama dalam membagi tugasnya agar cepat selesai juga. Itu termasuk sikap yang dimunculkan. Kemudian, apakah yang kalian pahami dari hasil proyek yang kalian dapatkan pada hari ini? Apa saja yang dapat kalian pahami? Gaya gravitasi Bu. Gaya gravitasinya kenapa? Kenapa ya? Beda-beda. Ya, setiap benda beda-beda. Kemudian, pengaruh dari gaya gravitasi bagaimana? Tidak melayang. Pengaruhnya dipengaruhi oleh Besar. besar. Kemudian luas permukaan. Kemudian juga tekanan udara. Oke, baik. Di sini kalian bisa mendapatkan pembelajaran. Nah, refleksi dari pembelajaran pada hari ini, coba kalian refleksikan dalam diri kalian sendiri-sendiri. Dari ketiga pertanyaan ini, 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Kemudian, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dan apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, coba kalian refleksikan dalam diri masing-masing. Kemudian Bu Guru ingin meminta kalian untuk membantu Bu Guru menjawab. Ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Coba Ando sebutkan. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Gravitasi Bu. Iya. Kemudian ada lagi Ando? Membedakan gravitasi benda, Iya, setiap benda. oke, membedakan gravitasi benda. Kemudian sudah. Oke, ada lagi? Coba Rinda, Bu Guru ingin mendengarkan suara Rinda. Tentang gaya gravitasi Ya. itu membedakan setiap berat dan cepat bendanya jatuh, Oke, pengaruh benda terhadap gaya gaya gravitasi. gravitasi. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengerti gaya gravitasi. Iya, Yohana. Kemudian? Terus mengerti pengaruhnya. Ya, oke. Dan yang terakhir nih, bisa dijawab bersama-sama ya. Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini dengan praktek? Oke, kenapa alasannya senang? Kenapa? Bermain. Ya, dari pembelajaran hari ini, selain kita juga dapat belajar, kita juga dapat bermain ya anak-anak, dengan mengamati perbedaan kedua benda ketika dijatuhkan secara bersamaan. Nah, oke, perlu diperhatikan ya anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan membawa kertas origami, kemudian gunting, penggaris, dan balon udara atau balon karet itu ya. Nah, untuk kegiatan besok, Bu Guru akan jelaskan di besok hari. Jadi kalian untuk mempersiapkan 4 benda ini, kemudian dibawa ke kelas kita. Kita akan belajar sambil bermain. Bu Guru akan menjelaskan di kemudian hari. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru sudah cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sebelum ini kan kalian akan pulang nih. Kita akan tutup dalam berdoa. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Gimana? Oke, Nita, silahkan Nita. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih Nita. LKPD-nya dapat dikumpulkan ya anak-anak? Iya ini Bu. Kamu dong. Udah ya. Bu izin ke belakang. Iya. Udah ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.